What's up men, balik lagi sama gue di Otsa 5248. Oke geng, jadi buat yang baru datang jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya channel ini berkembang buat kalian dan juga buat gue sendiri geng. Oke, jadi gue mohon maaf banget buat kalian yang kemarin-kemarin gue udah berapa 2 atau 3 hari ini gue nggak ngupload karena ya ada satu alasan. Nah, gimana alasan gue? Langsung aja ke videonya, check this out. Oke geng, jadi sekarang gue mau bahas dulu. Gue minta maaf buat kalian semua karena kemarin 2 atau 3 hari ini gue nggak ada konten atau gue nggak ngupload video karena ada beberapa alasan geng. Nah, gue kebetulan kemarin tuh ikut turnamen. Nah, turnamen ini untuk one battle aja sih sebenarnya. Nah, tapi gue bener-bener first time geng, first time gue ikut turnamen di dunia perkopian. Nah oke, yang biasanya gue ini ikut turnamen itu mungkin percupangan atau reptil-reptil, itu gue sering ikut turnamen geng. Cuman kalau ini untuk di kopi gue baru banget kemarin. Nah jadi gue butuh banget persiapan. Jadi kemarin tuh gue bener-bener masih sibuk untuk persiapan ini dan itu, latihan dan segala macem. Tubuh juga gue jaga harus fit kayak gitu segala macam, dan gue bener-bener minta maaf karena itulah gue nggak bisa ngupload video ini. Nah sedikit cerita buat kalian, di turnamen kemarin itu gue nggak bawa hasil apa-apa geng, alias kalah. Gue noob, sangat noob. Nah jadi tapi ada beberapa hal yang gue pelajarin dari sana, dari kekalahan gue. Jadi di dunia kopi enaknya kalah menang itu nggak jadi patokan geng. Kalah menang nggak jadi patokan. Kalah ya biarin, nggak apa-apa, kita dapat pembelajaran. Kalaupun menang itu adalah sebuah bonus kayak gitu. Jadi kita nyambung silaturahmi, lebih ke silaturahmi antara barista satu dan barista lain kayak gitu. Jadi kita tetap hubungannya itu baik-baik saja, nggak ada yang jadi pendekar kayak gitu geng. Nah di sini tuh gue mau cerita sama kalian, lawan gue itu baristanya bener, kalian baristanya cakep banget nih. dia cewek. Nah dia adalah barista tuan rumah gitu. Nah tuan rumahnya adalah Sembaga Coffee ya, nanti bakal gua cantumin lah link Instagramnya Sembaga Coffee di bawah. Oke, jadi kalian follow aja. Kalian kalau yang penonton ini apa kalian ada yang dari Bali atau pas mampir ke Bali, kalian boleh lah mampir ke sana sekedar ngopi atau main-main kayak gitu. Nah kebetulan di sini gue juga nih sebenarnya gue make baju eLife. Gue dapat dikasih dari eLife. Nah Coffee Series volume 1 sebenarnya ini belum launching, tapi karena gue udah dikasih untuk kemarin sampel dan juga ngeburu kemarin turnamen, ya udah gue sekalian promosiin ke kalian lah. Ini model kayak gini, desainnya yang belakang tadi di awal video udah kalian mungkin udah lihat. Oke, balik ke konteks ya. Jadi gue kemarin tuh dapat pembelajaran dimana turnamen itu yang gue first time itu gue ambilnya di Aeropress. Nah first time ini gue udah first time tapi gue ambil di Aeropress. Jujur aja gue di metode Aeropress selama dari gue dari 2017, sekarang 2021 mau ke 2022. Nah gue masuk di dunia kopi itu 2017 geng. Nah anggaplah 4 tahun mau jalan 5 tahun lah gue bergelut di bidang kopi. Tapi metode Aeropress ini gue sempat ngulik nggak sampai setengah tahun geng. Bayangin, gue benar-benar meninggalkan atau meremehkan metode Aeropress yang dimana kemarin gue coba untuk ambil itu kayak gitu. Nah itu benar-benar PR banget buat gue, karena sebenarnya gue udah untuk Aeropress sendiri itu untuk pasaran di Indonesia itu nggak tahu ya, kalau mungkin di luar Bali itu masih rame. Kalau di Bali sendiri itu yang rame itu hanya V60 geng. Jadi kebanyakan itu orang-orang V60 dan V60 kayak gitu. Nah akhirnya gue memfokuskan lah selama 4 atau 5 tahun ini, gue jalan 5 tahun ini gue memfokuskan untuk ngulik V60 geng gitu. Yang lain gue tahu basic gitu, tapi gue belum paham caranya untuk turnamen itu yang dicari apanya, terus untuk customer itu seperti apa, nyari rasa yang ini tuh kayak gimana, itu gue belum begitu paham.
Jadi gue hanya tahu dasar basic, jadi gue bikin ya tinggal bikin tok kayak gitu. Nah dari sanalah kemarin tuh gue belajar gitu lah, ternyata di Aeropress itu ketepatan waktu itu sangat dibutuhkan geng, karena gue bener-bener miss di ketepatan waktu. Gue banyak ngeremehin dan gue banyak selengean di sana. Gue ngeremehin banget kayak gitu. Bukan berarti gue apa ya, maksudnya sok pinter atau gimana, bukan, karena gue kebawa di vibe-nya ketika kita battle V60 gitu. Karena V60 itu jauh lebih cepet, terus kita juga sans kayak gitu, santai kayak gitulah. Jadi gue kemarin itu kebawa di vibe-nya V60 kayak gitu. Dan missnya gue juga agak sedikit usil atau iseng geng. Nah gue ini kan masih awam, gue nggak tahu Aeropress itu kayak gimana karakternya gitu kan. Kita di turnamen itu dicari apanya itu kan gue belum tahu nih, maksudnya ya udah tahu tapi belum paham lah. Nah gue ini punya tim geng, gue punya tim. Jadi kalau kalian ikut turnamen kalian pasti punya mentor dan juga tim. Nah gue sendiri kebetulan gue dimentorin sama abang gue kayak gitu. Nah ini abang sepupu ya. Nah gue juga salah satunya ikut turnamen ini. Sebenarnya gue nggak minat gitu loh, tapi waktu itu abang gue yang ngasih informasi kalau ngasih tahu bahwa ada turnamen V60 dan juga Aeropress. Nah mau nggak ikut kayak gitu kan. Gue sebenarnya awalnya udah mikir-mikir, nggak dulu deh, kayaknya aku belum siap gitu. Nah belum siap untuk turnamen. Terus tapi kakak gue juga meyakinkan, udah tenang aja, kita nggak nyari kalah atau nggak nyari menang, yang penting ngisi portofoliomu, kamu juga butuh pengalaman yang lebih. Sayang lo kalau kamu nggak pernah merasakan vibe-nya turnamen kayak gitu. Ya udah akhirnya gue mengiyakan lah, tapi ditanyain kamu mau V60 atau di Aeropress. Gue mikirnya kalau di V60 itu udah mainstream dan juga banyak gitu ya, maksudnya banyak peserta. Gue mikirnya pesaing gue pasti makin banyak kayak gitu. Nah akhirnya gue mikir yaudahlah Aeropress aja lah, itu juga metode yang jarang-jarang banget ada Van Brew Battle di Bali bawa metode Aeropress. Kebanyakan itu V60 geng kayak gitu. Kalau nggak battle latte art ya pasti V60 kayak gitu. Cuman dua itu tok. Nah akhirnya ada Aeropress, kenapa enggak gitu. Sekalian gue biar jadi pacuan untuk gue mau ngulik lagi gitu kan. Nah dari situ gue dimentorin sendiri sama abang gue dengan partner-partnernya dia dan juga kawan-kawan gue yang jadi tim. Gue udah dikasih tahu nih geng, lalu sebenarnya di Aeropress tentang body yang bold, yang tebel, tekstur kasar, terus juga bitter itu nggak masalah geng. Emang kayak gitu. Jadi karakternya emang karakter metode Aeropress itu emang kayak gitu. Paham nggak? Jadi gini, gue ini kebawa sama vibe-nya V60 ya. Jadi V60 itu kalau bitter, terus teksturnya kasar, terus bodinya bold, itu benar-benar akan menjadi pengurangan lah, bisa jadi pengurangan gitu. Apalagi bitter, kita bakal bisa jadi pengurangan nilai. Nah beda dengan Aeropress. Aeropress dicari adalah intens atau perform dari rasa itu sendiri. Jadi pasti membawa body yang tebel, teksturnya kasar, terus bisa jadi ke bitter. Itu sebenarnya itu nggak masalah. Nah gue kemarin bikinnya itu sebenarnya pas latihan itu gue udah bikin yang kayak gitu. Nah cuman gue iseng binjail karena gue sebenarnya apa sih sebenarnya juri itu nyarinya di turnamen Aeropress itu sebenarnya yang dinilai apa. Akhirnya ketika gue perform itu gue ubah geng, gue ubahkan dari resepnya dan juga dari step-stepnya itu gue ubah, gue improvisasi dengan ngawur. Akhirnya ya itulah hasilnya, gue gagal gitu. Jadi jangan pernah dicontoh hal seperti ini. Gue mau sharing aja sama kalian kayak gitu aja. Jadi ini untuk pembelajaran gue nih. Nah gue juga lupa geng, kemarin gak kenalan sama lawan gue karena bener-bener cakep men. Aduh parah lah. Nah jadi ntar pas gue mau kenalan sama barista sebagai itu, nanti gue bakal bikin vlog aja deh biar enak, maksudnya kalian juga tahu. Keren sih menurut gue, keren. Gue kelupaan banget, gue harusnya turun dari panggung itu ketika selesai perform, gue harusnya kenalan dulu kayak gitu. Dan gue nanti di vlognya gue bakal nanyain resep yang dia pakai ketika menggugurkan saya geng. Nah itu dari segi timing dan juga resep
pembuatan itu nanti bakal gua tanyakan kayak gitu. Nah, masalah dia mau jawab atau enggak ya nanti nunggu videonya ya geng. Jadi sebenarnya itu gue minta maaf banget sekali lagi kalau gue kemarin bener-bener nggak upload video itu karena ya gue ikut itu mempersiapkan diri lah untuk turnamen first time gue geng. Jadi lumayan, kalau dibilang kecewa nggak kecewa sih, lebih ke puas ya dengan hasil ini karena gue tahu kesalahan gue di mana. Terus ya kedepannya ketika ada turnamen ya apa ya, semoganya ya tersemoga gua nggak, lebih maksimal lah, intinya lebih maksimal dari pertandingan kemarin yang gua masih ada ngeremehin, selengean atau ya sifat-sifat bocil gua dan juga jahil gua ini biar hilang lah sedikit kayak gitu geng. Jadi kayak gitu aja, seru buat kalian yang masih ragu untuk turnamen. Ayo mulai sekarang kalian ikut turnamen aja, asik kok, nambah teman banyak, kalian bakal tahu juga banyak kawan di sana, kita sama-sama belajar. Jadi kayak gitu aja video dari gua Ocom Sadega pamit undur diri, see you next time guys, and jangan lupa subscribe channel gua, follow IG gua di bawah, oke? Kalau kagak apa sekalian, kalian pulang lewat mana nih, gue cari nih kalian, bener. Jadi jangan macam-macam nih, oke? Ya, buat kakak barista yang lawan saya, yang ngalahin saya, barangkali lihat channel saya ini, video saya ini, salam manis dari saya ya. Bye bye, nggak jelas. Thank you.